Pemirsa, inilah Cerdas Keuangan bersama saya Jackson Simanjuntak. Pada kali ini kita akan membahas terkait dengan kondisi global terkini, diantaranya terkait dengan konflik Israel, juga ada pemilu Amerika yang sebentar lagi akan berlangsung. Lalu seperti apa sih dampaknya terhadap komoditas dan apakah ini menjadi sebuah peluang yang menjanjikan khususnya di sektor emas dan perak. Untuk membahas hal itu, di studio kami telah hadir analis dari Question Fund Indonesia, Devin Emilian. Gimana Mas Devin kabarnya? Ya, terima kasih Pak, kabar saya baik. Saya senang bisa membagikan pendapat saya tentang bagaimana teman-teman semua bisa mendapatkan keuntungan di tengah ketidakpastian saat ini. Nah, itu kan kita tahu ya, maksudnya ada konflik yang saat ini sedang terjadi antara Israel dan Hezbollah di Lebanon itu. Dan seperti apa sih sebenarnya dampaknya konflik ini terhadap pergerakan atau jika orang ingin berinvestasi di emas? Nah, ketegangan di Timur Tengah adalah salah satu alasan utama untuk kenaikan emas ya. Dari berita terbaru, Israel sedang bersiap untuk serang besar-besaran ke Iran. Dan ada juga ledakan drone di dekat kediaman Perdana Menteri Netanyahu. Wow. Ya, jadi hal ini semakin meningkatkan ketidakpastian dan sehingga investor beralih ke emas. Kenapa? Karena emas memiliki nilai yang stabil dibandingkan pasar lain yang berfluktuasi. Ya. Jadi dengan strategi investasi yang tepat, teman-teman semua bisa mendapatkan keuntungan dari situasi ini. Oke. Nah, ini tadi kita udah bicara terkait dengan komoditas emas ya. Nah, kan ada juga perak yang sebenarnya ini juga banyak orang yang menyebut bagian dari safe haven sendiri gitu. Nah, kalau Mas Devin ngelihatnya seperti apa sih potensi dari perak ini di saat kondisi sedang tidak stabil seperti saat ini? Perak bisa dibilang juga mengalami kenaikan besar ya baru saja. Jadi seperti emas, perak juga dianggap sebagai aset safe haven. Yep. Nah, namun ada juga faktor-faktor lain yang menyebabkan kenaikan harga perak. Nah, banyak investor besar seperti Warren Buffett atau Ray Dalio itu telah menjual saham bank besar sejak 2020. Nah, karena kekhawatiran akan kerugian oleh obligasi jangka panjang dan suku bunga yang rendah. Nah, jika suku bunga misalnya naik sekitar 5% ya, jadi bank besar seperti Bank of America bisa mengalami kerugian yang besar. Ya, sehingga investor beralih ke komoditas seperti emas dan perak. Jadi oleh karena itu perak bisa dibilang memiliki potensi keuntungan di tengah pasar yang tidak stabil ya. Oke. Artinya perak sendiri itu masih menjadi sebuah komoditas yang sangat menjanjikan ya. Betul. Jadi buat siapapun yang tertarik berinvestasi di perak, ya itu ini tidak ada salahnya ya. Jadi walaupun kondisi sedang tidak stabil. Nah, ini kita agak maju sedikit nih Mas Devin. Di Amerika kita tahu ada sekarang ini masa mulai persiapan jelang pemilu Amerika sendiri, dan ada dua kandidat, ada Trump dan ada Kamala Harris. Nah, seperti apa sih sebenarnya kalau Mas Devin ngelihat dampaknya terhadap harga emas dan perak? Pemilu Amerika selalu membawa banyak ketidakpastian ya. Jadi karena ketidakpastian tersebut, harga emas dan perak biasanya selalu naik. Ya, bisa dibilang bahwa semakin besar peluang Trump menang, jadi semakin kuat tren kenaikan harga emas dan perak. Ya, ini karena Trump bisa membuat kebijakan ekonomi dengan belanja besar-besaran yang memicu inflasi dan membesar utang negara. Ya, hal ini bisa mengurangi kepercayaan orang terhadap obligasi Amerika, sehingga investor beralih ke komoditas. Oke, gitu ya. Jadi kalau Trump menang malah dampaknya semakin kuat terhadap emas ya, emas dan perak. Nah, lalu kita tahu juga ada kebijakan The Fed yang sudah memangkas suku bunga, lalu ada juga Bank of China, PBOC. Nah, itu apakah itu juga akan berpengaruh terhadap kenaikan harga emas dan perak, Mas Devin? Benar. Ketika bank sentral seperti Federal Reserve atau PBOC, People's Bank of China, bagi yang tidak tahu, yang menurunkan suku bunga, investasi di emas dan perak bisa menjadi lebih menarik ya. Jadi misalnya Federal Reserve
telah dan akan memangkas suku bunga 2-3 kali tahun ini. Ya, dan PBOC juga akan menurunkan suku bunga sekitar 0,25%. Jadi penurunan suku bunga ini bisa mengurangi biaya untuk memegang emas dan perak sehingga harga logam pun akan naik. Ya, kita khusus membahas terkait dengan kebijakan Bank of China ini karena kita tahu dia baru aja menurunkan suku bunganya. Itu kalau saya ngelihatnya sebagai langkah antisipasi ya untuk mengamankan pertumbuhan di negerinya sendiri. Nah, sebenarnya kalau menurut Mas Devin seperti apa sih dampak dari penurunan suku bunga yang dilakukan oleh PBOC ini terhadap kenaikan atau terhadap investasi di emas dan perak? Penurunan suku bunga oleh PBOC adalah bagian dari upaya China untuk pertumbuhan ekonomi, bagi yang tidak tahu ya. Jadi PBOC juga menurunkan rasio cadangan wajib sebesar 0,5%. Ini termasuk persuntikan dana langsung ke pasar saham. Jadi banyak uang yang beredar di pasar. Stimulan lah ini ya. Iya, betul. Jadi dengan lebih banyak uang beredar dan suku bunga yang rendah, jadi investor mungkin akan mencari aset yang lebih aman seperti emas dan perak ya, sehingga menaikkan harga logam mulia tersebut. Mas Devin, ini insight-nya sangat menarik dan saya sih berharap bahwa ini menjadi pengetahuan baru buat teman-teman yang tertarik untuk berinvestasi ya, khususnya di emas dan perak karena ini cukup stabil dan tidak terpengaruh gitu. Nah, ini mungkin closing statement apa kira-kira yang mau disampaikan sama Mas Devin? Nah, untuk teman-teman semua, jangan takut dengan ketidakpastian ya. Jadi dengan strategi yang tepat dan manajemen risiko yang baik, situasi ini bisa menjadi peluang untuk teman-teman semua untuk mendapatkan keuntungan. Jadi bagi yang ingin tahu lebih banyak, datanglah ke Quotient Fund, akan kami bantu mencapai tujuan investasi Anda. Luar biasa sekali Mas Devin, pemaparannya sangat lugas dan sangat menarik. Itu aku pikir bisa jadi penguat juga buat siapapun yang ingin tertarik untuk berinvestasi di emas dan perak. Dan mungkin ya siapa yang mau tahu lagi lebih jauh terkait dengan option misalnya bisa langsung menghubungi kita di Quotient Fund Indonesia di hotline yang sudah tertera ya. Betul. Gitu. Terima kasih Mas Devin buat waktunya berbincang-bincang bersama kita di Cerdas Keuangan. Kita ketemu lagi pemirsa di diskusi-diskusi Cerdas Keuangan selanjutnya. Oke. Terima kasih Mas Devin. Ya, terima kasih Pak.